warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Safira Azahra dengan NPM akhir 414 dari kelasku. Di video kali ini saya bertujuan untuk memenuhi final project dari mata kuliah Statistika Bisnis, yaitu melakukan mini riset serta menunjukkan pengolahan datanya. Yang pertama, untuk topik yang saya ambil adalah pengaruh durasi tidur per hari terhadap jam belajar mahasiswa. Di sini yang berperan sebagai variabel X adalah durasi tidur per hari, sedangkan yang berperan sebagai variabel Y-nya adalah jam belajar mahasiswa. Dan adanya hipotesis penelitian untuk hipotesis 0 atau H0 menunjukkan tidak adanya pengaruh durasi tidur per hari terhadap jam belajar mahasiswa, sedangkan hipotesis alternatifnya atau H1 itu menunjukkan adanya pengaruh durasi tidur per hari terhadap jam belajar mahasiswa. Lalu untuk pengambilan datanya, saya menggunakan kuesioner yang saya buat, lalu saya sebarkan ke teman-teman saya melalui media sosial. Data yang saya ambil itu saya kelompokkan, saya kategorikan pada seperti kategori durasi tidur, kategori jam belajar itu dimulai dari kayak kurang dari 2 jam, 2 sampai 3 jam, dan seterusnya, seperti itu. Lalu nanti saya konversikan ke titik tengah agar mudah untuk diolah datanya. Lanjut ke pengolahan datanya. Nah, ini kita sudah ada di aplikasi Excel-nya, dan saya juga sudah menyajikan data yang sudah saya kumpulkan ini, dan juga sudah saya konversikan ke titik tengah agar mudah untuk diolah datanya. Dan ditunjukkan juga adanya variabel X, yaitu durasi tidur per hari, serta variabel Y-nya jam belajar mahasiswa. Nah, lalu kita lanjut pengolahan datanya. Kita ke data terlebih dahulu, terus kita pilih di tools bar-nya, yaitu data analysis, seperti ini. Diklik. Lalu ini banyaknya pilihan yang mau dianalisis, tapi kita pilih yang regression. Kita klik OK. Kalau muncul seperti ini kita tinggal input saja data yang kita punya. Kita input terlebih dahulu variabel Y-nya. Lalu selanjutnya kita input variabel X-nya. Nah, ini kita klik labels, output range. Nah, ini kita pilih tabelnya yang sebelah sini. Lalu kita pilih residual plots dan line fit plots. Udah selesai seperti itu, kita klik OK. Nah, ini sudah keluar hasilnya, namun kita pakai halaman sebelumnya yang sudah saya rapikan. Nah, dari hasil pengolahan data menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan Microsoft Excel ini, di bagian regression statistik ini di nilai multiple R-nya sebesar 0,03873, ini menandakan hubungan antara durasi tidur per hari dengan variabel Y-nya itu sangat lemah, bahkan hampir tidak ada korelasinya. Lalu setelah itu nilai R square-nya yaitu segini. Nah, ini kita bisa bulatkan aja. Kita tulis terlebih dahulu ya, menjadi nol koma 0,00015.
ini tuh menunjukkan kalau durasi tidur per hari itu cuma mampu menjelaskan sebesar 0,0015% variasi pada variabel Y-nya. Nah, sedangkan sebesar 99,9985% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar model ini. Nah, selanjutnya nilai adjust R-square-nya sebesar minus 0,030288 itu menunjukkan model regresi yang digunakan itu tidak lebih baik dibandingkan model tanpa variabel independen. Jadi bisa dikatakan model regresinya ini kurang layak untuk digunakan dalam menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti. Dinilai standar error sebesar 1,378238. Ini menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi dalam model regresinya itu sangat besar. Lalu selanjutnya di bagian ANOVA, hasil pengujiannya menunjukkan nilai F sebesar 0,000495 dengan signifikans F sebesar 0,982. Karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, jadi dapat disimpulkan model regresi secara keseluruhan ini tidak signifikan. Yang berarti variabel durasi tidur per hari secara sekaligus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y-nya. Selanjutnya di tabel koefisien itu diperoleh persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan 3,225 plus 0,005X. Itu didapatkan dari intercept dan durasi tidur per harinya. Nah, nilai konstanta sebesar 3,225 ini itu menunjukkan apabila durasi tidur per hari bernilai 0, maka nilai variabel Y-nya adalah sebesar 3,225. Begitupun sebaliknya, jika koefisien regresi variabel durasi tidur per hari sebesar 0,005, menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan durasi tidur per hari itu akan meningkatkan variabel Y sebesar 0,005 satuan. Namun demikian, nilai signifikansi atau p-value-nya sebesar 0,982 yang berarti lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan pengaruh durasi tidur per hari terhadap variabel Y itu tidak signifikan secara statistik. Juga selain itu, interval kepercayaan 95% itu mencakup nilai 0 yang mengindikasikan bahwa arah dan besarnya pengaruh tersebut itu tidak dapat dipastikan. Dengan itu, dari hasil uji hipotesis yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh durasi tidur per hari terhadap jam belajar mahasiswa. Yang berarti hipotesis 0 atau H0 itu diterima, sedangkan H1-nya ditolak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.